Hai teman-teman, perkenalkan saya Brita Brilianti dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal kompetisi sains regional tahun 2021. Nah, kita ke soal yang pertama ya. Di sini sebuah peluru ditembakkan ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal v. Peluru tersebut tidak akan jatuh kembali ke bumi jika nilai kecepatan awalnya adalah titik-titik. Di sini yang kita ketahui jari-jari bumi, yaitu 6 kali 10 pangkat 6 meter dan g atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Di sini ada 5 pilihan jawaban. Pilihan pertama 3 akar 15 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Pilihan kedua 10 akar 30 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Pilihan ketiga 2 akar 15 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Dan pilihan keempat 2 akar 30 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Pilihan kelima yaitu pilihan terakhir 4 akar 30 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Nah, di sini anggap saja di sini permukaan bumi ya. Nah, di sini peluru itu akan ditembakkan. Nah, supaya dia ditembakkannya supaya kecepatannya agar dia tidak jatuh kembali, karena di luar permukaan bumi di sini dia tidak jatuh kembali ke bumi. Agar dia tidak jatuh, nah berapa kecepatannya? Berapa kecepatannya di sini? Nah, untuk kita nerbanginnya lebih aman jika kita terbangkan sejauh jari-jari bumi kan? Sejauh jari-jari bumi. Maka nanti yang akan kita cari tahu itu kecepatan, supaya dia tidak jatuh kembali ke bumi setelah ditembakkan, setelah pelurunya ditembakkan. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini diketahui R sama dengan 6 dikali 10 pangkat 6 meter. G atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya itu V, yaitu kecepatan tadi. Di sini ada rumus kecepatan yaitu V sama dengan akar 2GH. Jadi kita substitusikan dari yang kita ketahui tadi, V sama dengan akar H ini bisa kita ibaratkan dengan R juga, karena di sini kita menggunakan ketinggiannya atau jarak yang kita gunakan itu menggunakan R. Nah, di sini V sama dengan akar 2GH atau akar 2R. Di sini 2 akar 2 dikali 10 dikali 6 dikali 10 pangkat 6. 2 dikali 10 hasilnya 20. Jadi jadi akar 20 dikali 6 kali 10 pangkat 6. 20 dikali 6 hasilnya 120. Jadi akar 120 dikali 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 ini bisa kita akarkan jadi 10 pangkat 3. Kenapa? Karena 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 itu hasilnya 10 pangkat 6. Nah, di sini tinggal hasilnya jadi 10 pangkat 3 dikali akar 120. Di sini 120 ini bisa kita faktorkan menjadi 4 dikali 30. Jadi 10 pangkat 3 dikali akar 4 dikalikan 30. Jadi V sama dengan 10 pangkat 3 dikali 2 akar 30. Dapat 2 dari mana? Dapat dari 4 diakarkan menjadi 2. Jadi 2 akar 30. Jadi V sama dengan 2 akar 30 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Jadi kecepatannya tadi adalah pilih yang benar, itu pilihan keempat. 2 akar 30 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Nah, di sini ada soal yang kedua. Pada bidang miring, gaya normal, titik. Ada 5 pilihan. Pilihan pertama lebih besar dari berat benda. Pilihan kedua sama dengan berat benda. Yang ketiga bisa lebih kecil atau lebih besar dari berat benda. Yang keempat lebih kecil dari berat benda. Yang kelima bisa lebih kecil, sama atau besar, lebih besar dari berat benda. Kita masuk ke ilustrasinya dahulu, di mana di sini merupakan bidang miringnya. Bidang miring di sini merupakan bendanya. Nah, yang ditanya itu gaya normal atau N. Di sini N ya. Apakah dia lebih besar dari berat benda, lebih kecil dari berat benda, sama, ataupun bisa ketiganya. Di sini kita akan mencari tahu pada bidang miring gaya normal itu seperti apa.
Nah, di sini gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Pada bidang miring, gaya normal itu akan selalu lebih kecil daripada berbenda. Karena nilai kosinus dari suatu sudut itu maksimumnya adalah 1. Karena cos pangkat negatif 1 sama dengan 0. Jadi nilai cos sudut atau cos alfa sama dengan 1 itu terjadi ketika alfa sama dengan 0. Yang mana tidak mungkin terjadi karena saat sudut atau alfa sama dengan 0 tidak akan ada bidang miring tapi bidang lurus. Karena suatu bidang miring itu memerlukan adanya derajat atau sudut yang lebih tinggi daripada 0 supaya dia tidak menjadi bidang lurus. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa gaya normal pada bidang miring itu lebih kecil daripada berat benda. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan semoga materi ini mudah dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa.